Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya di sini ingin menepati janji karena beberapa hari yang lalu saya berjanji ingin menerangkan tentang tips-tips perempuan kalau akan sholat dalam keadaan keputihan. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin menerangkan sedikit tentang keputihan terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman supaya tahu bagaimana hukum tentang keputihan yang sudah sering kita bahas, yang sudah sering panjenengan ketahui pasti tentang hukum madhi dan wadhi. Kalau madhi dan wadhi tentunya dua-duanya hukumnya najis. Kalau madhi cairan putih, bening, lengket yang keluar karena terangsang atau karena ada syahwat, itu hukumnya juga najis. Kalau wadhi keluarnya setelah kencing atau setelah mengangkat beban-beban berat, ciri-cirinya itu putih, keruh, dan kental, ini juga hukumnya najis. Tapi perempuan tidak hanya mengeluarkan madhi dan wadhi saja. Ada juga kadang-kadang tidak sedang setelah kencing, juga tidak dalam keadaan terangsang, tapi tetap mengeluarkan keputihan. Nah, ini dalam kitab-kitab disebut dengan rutubatul farji. Nah, untuk hukum rutubatul farji dalam nas Imam Syafi'i ada dua pendapat. Ada perkhilafan, ada yang menghukumi suci dan ada yang menghukumi najis. Untuk pendapat Imam Romli, bila mana keputihan keluar dari area zohir, anggota yang wajib dibasuh saat istinja, bercebok, maka hukumnya suci, tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Namun kalau keluar dari area batin, area yang tidak wajib disucikan saat istinja atau tidak nampak saat duduk jongkok, maka ini hukumnya najis dan tentunya membatalkan wudhu. Lalu bagaimana? Perempuan kalau setiap hari mengalami keputihan, menyikapi tentang perkhilafan ini. Alangkah baiknya menurut kami adalah mengambil langkah ihtiyat atau berhati-hati dengan beberapa pertimbangan. Perempuan mengeluarkan keputihan tidak hanya cairan bening saja, kadang bahkan berwarna kuning, keruh, atau bahkan ada yang terinfeksi bakteri sampai berwarna hijau. Maka alangkah baiknya untuk mengambil hukum najis dalam menghukumi keputihan. Kemudian yang kedua, perempuan tidak tahu dari mana area keluar keputihan yang ia alami. Maka alangkah baiknya juga mengambil hukum ihtiyat. Sehingga karena kalau mengambil hukum ihtiyat, maka berarti hukumnya najis. Ketika akan sholat harus disucikan dulu, harus dibersihkan dulu, harus istinja secara sempurna, baru melaksanakan sholat. Tidak sah sholatnya perempuan yang membawa keputihan yang hukumnya najis. Lalu ada pertanyaan dari teman-teman yang banyak masuk adalah, bagaimana menyikapi perempuan yang sering was-was? Duh, saya keluar nggak ya? Saya keluar nggak ya? Kayak keluar keputihan, Kadang pas dicek nggak ada seperti itu. Jadi hanya was-was saja. Atau kadang ada, kadang nggak ada. Nah, was-was ini penyakit teman-teman. Maka harus dilawan. Menurut saya pendapat yang paling tepat, kita bisa ikut pendapatnya Shahibul Ibanah, pengarang daripada kitab Al-Ibanah, mengatakan bahwa perempuan kalau mengeluarkan cairan berwarna bening, lalu dia ragu-ragu apakah ini najis ataukah suci, maka hukumnya adalah suci dan tidak membatalkan wudhu. Jadi mantapkan hati bahwa jangan-jangan yang keluar itu bukan keputihan bahkan, tapi sisa cairan istinja, sisa cairan cebok. Tentunya ini tidak membatalkan wudhu dan tidak najis hukumnya. Atau kita bisa ikut pendapat Shahibul Ibanah agar hatinya tenang, mantap bahwa itu bukan cairan najis. Nah, tapi kalau betul-betul terasa keluar keputihan, lalu dia ngecek dan ternyata yang keluar adalah cairan keruh ataupun kuning, tentunya hukumnya najis dan wudhunya batal. Sehingga dia harus mengulangi wudhunya. Saran saya, bila was-was harus dilawan terlebih dulu karena was-was itu penyakit. Tips cara sholat dalam perjalanan bagi perempuan yang keputihan. Sambungan video sebelumnya, karena saya nggak ingin videonya terlalu panjang supaya teman-teman tidak boring ketika mendengarkan.
Kalau saya pribadi biasanya Sela itu kalau akan bepergian, maka biasanya Sela pakai softtek. Jadi walaupun tidak dalam keadaan haid, Sela pakai softtek karena untuk jaga-jaga nanti di perjalanan mengalami keputihan, kemudian akan sholat. Sehingga ketika di perjalanan akan melaksanakan sholat, Sela biasanya softtek yang sudah ada keputihannya yang najis, Sela buang. Kemudian Sela istinja dengan benar, dengan sempurna. Setelah itu ganti softtek baru kemudian melaksanakan sholat. Kalau teman-teman pakai celana, maka tentunya harus pakai softtek supaya mempermudah ya, kan kita kalau pakai celana sulit copot-copot celana, apalagi kalau celananya jeans bukan celana dalaman aja nih. Maka alangkah baiknya ikutin tips ini, jadi pakai softtek, kemudian ketika akan sholat softtek yang sudah ada keputihannya yang najis dibuang, ganti softtek baru yang masih suci. Nah tapi kalau kepepet gimana? Kalau pas gak bawa softtek ya terpaksa. Kalau seperti itu maka copot celana dalam yang ada keputihannya, baru kemudian istinja, sholat tanpa menggunakan celana dalam. Karena kenapa? Tidak sah teman-teman, sholat itu menggunakan celana dalam yang ada keputihannya yang najis, tidak sah. Jadi terpaksa kita tanpa celana dalam sholatnya, kemudian setelah sholat kembali ke jeding lagi untuk pakai celana dalam yang tadi kalau tidak bawa ganti, seperti itu. Nah teman-teman bisa ikutin tips ini karena tips ini sering saya lakukan kalau dalam keadaan perjalanan. Saya pribadi adalah perempuan yang selalu mengalami setiap harinya mengalami keputihan ya, walaupun tidak bancar tapi kan sedikit-sedikit, itu kan normal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.